Ya, kita berjumpa kembali dalam materi fisika. Sebelum kita melangkah ke materinya, ya kamu tetap semangat dan selalu mengikuti setiap pembelajarannya, dan juga kamu menyiapkan buku, pensil atau pulpen, juga jangka nanti untuk membuat lingkarannya. Nah, kalau minggu kemarin sudah kita pelajari mengenai gerak melingkar beraturan, kemudian gerak melingkar berubah beraturan. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari aplikasi atau terapan dari gerak melingkar itu sendiri. Kita perhatikan yang pertama, hubungan roda-roda. Nah, roda-roda ini ya bisa nanti kita bagi beberapa bagian. Kita lihat dulu yang pertama adalah roda sepusat. Nah, kalau kamu perhatikan roda sepusat ini berada dalam satu poros. Ini roda yang kecil, kita katakan ini R1, ya, jari-jarinya sebesar R1. Kemudian ini roda luarnya, ya, roda yang lebih besar kita katakan ini R2. Nah, kalau kita hubungkan mungkin, ya, roda yang sepusat pusarannya sama gitu ya, ya dalam satu poros. Ya, contohnya gear sepeda motor, ini kita katakan gear yang kecil ini dengan ini roda luarnya. Ya, roda luarnya ini, atau pelaknya yang ini. Nah, sehingga nanti kalau misalnya putarannya ke ini, ke arah kiri, ya, yang ini juga ikut putarannya ke arah kiri, gitu ya. Nah, yang perlu kamu ingat di sini bahwa untuk roda sepusat mempunyai, nah ini yang perlu kamu ingat ini, mempunyai apa yang sama ini, kecepatan sudut yang sama, mempunyai kecepatan sudut yang sama. Mempunyai kecepatan sudut yang sama. Ya, ditulis ya. Oke. Nah, artinya kecepatan yang ada di roda 1 sama dengan kecepatan surut yang ada di roda 2. Jadi kecepatan yang ada di sini, ya, yang ini ya, di dalam ini. Kalau di kecepatan surut itu di dalam ini ya. Oke, ini omega 2-nya. Nah, karena kita yang lebih besar tadi. Kemudian yang ini kita anggap omega 1-nya. Nah, besar omega 1 sama dengan, ya, sama dengan omega 2-nya, ya. Oke. Masih ingat kemarin hubungan kecepatan surut dengan kecepatan linear dan juga jari-jarinya? Apa kemarin kamu tuliskan? V sama dengan omega kali R, kan gitu ya rumusnya. Yang kemarin yang ini, hubungan antara kecepatan surut dan kecepatan linear. Nah, ini yang, ya, omega 1 sama dengan omega 2. Nah, kalau begitu, ya, berarti di sini kalau dia omega, kita dari sini omega sama dengan dari sini P per R, ya kan? P dibagi R. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan ini, omega 1 berarti V1 dibagi dengan R1. Atau, ya, V1 dibagi R1 sama dengan, ya, V2 dibagi dengan R2. Nah, ini ya. Ini perumusannya untuk yang sepusat. Oke, nanti yang kita lihat yang berikutnya. Kemudian yang kedua, untuk hubungan roda yang kedua adalah roda bersinggungan. Ya, pernah melihat seperti ini ya, roda, ya, bersentuhan atau bersinggungan. Itu artinya bersentuhan atau disebut dengan bersinggungan. Jadi kalau kamu tersinggung itu berarti bersentuhan hatinya. Nah, oke ya, yang ini. Nah, roda 1 dan roda 2. Kalau dia bersentuhan, kalau ini arahnya putarannya ke kiri, ini pasti berlawanan ke kanan. Roda 2-nya ke kanan. Bisa ya, yang ini arahnya berlawanan.
biasanya kalau roda ini, roda-roda yang bergerigi, ini juga begitu. Jadi kalau ini berputar ke kiri, ini sebaliknya. Nah, untuk roda bersinggungan yang perlu kamu perhatikan adalah apa yang sama. Nah, untuk roda bersinggungan ini mempunyai, kalau roda seputar tadi mempunyai kecepatan sudut yang sama. Untuk roda bersinggungan mempunyai ini kecepatan linier yang sama. Kecepatan linier, ya linier ya tulisannya. Linear. Tulisannya linear. Ya, yang sama. Yang sama besar. Nah, sehingga kecepatan linier ya di roda 1 sama dengan kecepatan linier di roda 2. Kecepatan linier itu kan sudah kemarin ya. Kecepatan linier itu adalah kecepatan yang terjadi pada pinggir roda. Ya. Ya, di pinggir putaran. Nah, sehingga V1 bisa kita tuliskan begini sama dengan V2. Ya, ini. Nah, P tadi apa rumusnya? P sama dengan omega kali R gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya P1 berarti omega 1 dikalikan dengan jari-jari 1. Ya. Sama dengan kalau P2 berarti omega 2 dikalikan dengan jari-jari 2. Jari-jari kedua. Nah, ini kasih kotak lagi begini. Ininya nggak usah lagi dikasih keterangannya ya, karena kemarin sudah di omega itu apa, R itu apa. Omega itu kecepatan sudut, ya, sedangkan R itu adalah jari-jari. Kalau V adalah kecepatan liniernya. Nah, itu bisa ya, ini diingat dulu untuk yang bersinggungan itu mempunyai kecepatan linier yang sama. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, roda dihubungkan dengan rantai atau sabuk. Nah, ini mungkin antara roda gear depan dengan roda belakang. Ada sabuknya atau rantainya. Nah, seperti gambar ini. Ya, katakanlah yang depan ini R1-nya, kemudian yang belakang ini R2-nya yang lebih besar. Ya, yang perlu kamu ingat, untuk roda yang dihubungkan dengan sabuk juga ini mempunyai kecepatan linier yang sama seperti roda yang bersinggungan tadi atau yang bersentuhan tadi. Ya, P kecepatan linier di roda 1 ini sama dengan kecepatan linier di roda 2-nya. Berarti P tadi rumusnya adalah omega kali R, sehingga P1 omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Omega 2 kali R2. Ya, kita kasih lagi ininya dalam kurung begini. Ya, jadi untuk bersinggungan, roda bersinggungan dan roda yang dihubungkan dengan sabuk mempunyai kecepatan linier yang sama. Ya, mungkin aplikasinya atau terapannya dalam kehidupan sehari-hari, pernah kamu lihat mesin jahit, ya, kemudian kincir air, atau mesin gilingan padi, ya. Nah, itu aplikasi dalam yang nyata yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelas nanti kita lihat contoh soal dari roda sepusat, roda bersinggungan, dan untuk roda dihubungkan dengan sabuk atau rantai. Baik, kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama untuk roda sepusat. Nah, perhatikan gambarnya nih. Ya. Soalnya kedua roda mempunyai jari-jari berturut-turut RA 4 cm, ini RA-nya yang lebih kecil, ini 4 cm. Nah, kemudian RB-nya
Yang lebih besar ini 8 cm. Jika roda B berputar dengan cepat linier 6 meter per sekon, ya, hitunglah kecepatan linier roda A. Nah, kalau tadi kan ininya kan R1 dan R2. Nah, ini hanya simbolnya saja ya, jangan bingung kamu. Kalau diganti ininya simbolnya bingung kamu. Kok tadi rumusnya R1, R2. Bisa aja diganti RP, RQ, RX, RY, kan bisa saja. R1, R2. Nah, seperti biasa, kita bikin dulu diketahui. Diketahui RA-nya, satuan jari-jari itu meter, berarti harus kita ganti cm ke meter. 4 cm, berapa meter? Ya, 4 dibagi 100. Ya kan, 4 per 100. Karena 1 meter itu sama dengan 100 cm. Atau 1 cm itu 1/100 meter. Ini kita bagi, yang 4 dibagi 100, 0,04 meter. Nah, kemudian yang kedua, RB-nya berapa di situ? Ya, 8. Oke, ya bagus. Nah, ini kita ganti lagi. 8 dibagi 100 sama dengan 0,08. Ya, bagus. Kemudian kecepatan linier roda B berarti VB berapa? 6 meter per sekon. Ya, ini nggak usah diganti karena satuannya sudah sesuai. Ya, yang ditanya adalah kecepatan roda di A ini, kecepatan linier roda A ini yang di dalam berarti VA. Ya. Ingat, untuk yang sepusat tadi mempunyai kecepatan surut yang sama. Jawab. Untuk yang sepusat mempunyai kecepatan surut yang sama, omega. Nah, kecepatan surutnya sama ya, sama dengan omega B. Sehingga ini bisa kita tuliskan omega itu PA dibagi dengan RA. Omega B PB dibagi dengan RB. Ya, oke, kita bawa ke sini. Nah, sekarang kita masukkan BA, kita diketahui, dibagi dengan RA-nya berapa? 0,04. Ya, bagus, 0,04. Sama dengan PB-nya saudara ya. PB-nya berapa? 6 per RB. RB-nya 0,08. Ini terserah kamu nanti caranya nih, mau sama-sama dibagi 4 pun bisa. Ya, kalau biasanya yang begini bisa juga dikali silang begini. Nah, ini. Kali silang. PA dikalikan ini kali ini. Ya, kita akan silang ya biar ini. 0,08 PA sama dengan ini kali ini 0,04 kali 6. Nah, oke, kita bawa ke atas sini biar kelihatan nih. Kita lanjutkan ke sini. Sehingga bisa begini. PA sama dengan, kalau kamu kalikan langsung pun boleh, tapi tidak usah dikalikan langsung, nanti biar bisa kita bagi biar gampang. 0,04 dikali dengan 6 dibagi 0,08. Ya, ini ya, ini tadi PA-nya. Ya, PA-nya ini 0,04 dikali 6 dibagi 0,08. Nah, ini kan bisa sama-sama dibagi 4 ini. Sama-sama dibagi 4 menjadi 1/2 kali 6 setengah kali 2 sama sini sama dengan 3 meter per sekon.
Nah, ini PA-nya. Ini hasilnya 3 meter per sekon. Nah kalau yang begini, ini pun nanti bisa sama-sama, langsung aja sama-sama di ini. Ya, misalnya yang ini sama-sama kamu bagi 4 pun boleh yang ini. Ya, sama-sama dibagi 4. Ya, oke, kita lihat yang ini. Biar kita sederhanakan lagi yang ini tadi. Bisa kita bikin begini ya. Ya, sama aja nanti hasilnya. Nah, kalau ini sama-sama kita kali berapa nih ya? PA dikalikan sama-sama 100, yang ini juga kalikan 100, yang bawah ini sebelah-sebelah. Kalikan 100 masing-masing, ini menjadi, ini kalikan 100 menjadi 4 kan? Nah, kemudian yang ini juga sama-sama dikalikan 100 yang sebelah ini. Ya, ruas kanannya kalikan 100 juga jadi 8. Nah, sama saja kan? Nah, sehingga ini sama-sama dibagi 4, ini dibagi 4 juga. Berarti kalau dibagi 4 ini tinggal PA. Ya. Ini dibagi 4 tinggal 2. Berarti 6/2 hasilnya sama dengan 3 meter per sekon. Ya, sama saja kan dengan yang ini. Ya, nanti terserah kamu caranya gimana. Ya. Bisa nanti hitung seperti itu, kali silang pun boleh. Ya, langsung disederhanakan pun boleh. Yang pasti hasilnya pasti sama. Oke, nanti kita lihat lagi nomor 2. Yang kedua, untuk roda bersinggungan atau bersentuhan. Nah, seperti gambar ini tadi. Ya, roda P dengan roda Q. Nah, kita lihat di situ. Roda P dengan roda Q-nya, ya, yang roda P-nya ya mempunyai kecepatan 5 radian per sekon. Ya, kita baca dulu ya biar lebih jelas. Dua roda bersinggungan dengan kecepatan sudut pada roda P 5 radian per sekon dan kecepatan sudut pada roda Q ya sebesar 10 radian per sekon. Berapakah besar jari-jari roda P jika roda Q-nya sama dengan 5 cm? Nah, berarti kita gambar ini kita bikin ini roda P nih. Ini roda Q. Ya, ini hanya apa? Simbolnya saja yang berubah ya. Indeksnya dirubah simbolnya. Kalau tadi ada A, ada B, ada R1, R2. Ya, kita inikan dulu. Kita buat dulu diketahuinya. Diketahui. Ya. Diketahui apa di situ diketahui? Diketahui apa? Kecepatan sudut omega P berarti sama dengan 5 radian per sekon. Kemudian kecepatan sudut roda Q yang ini yang lebih kecil nih, omega Q. Ya, kalau dibikin roda 1 roda 2 berarti roda 2 atau roda 1 gitu. Berapa? 10 radian per sekon. Ya, bagus. Nah, kemudian jari-jari roda Q, ya, apa simbolnya? R. Roda Q sama dengan 5 cm. Nah, sama nih ya. Kita ganti ke meter. Berapa tadi? 1 cm dibagi 100 ya. 5 bagi 100 rubah ke meter ini berarti 0,05 meter. Ya, satunya udah meter udah. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa besar jari-jari roda P? Ya, RP-nya ini berapa nih? Kalau ini tadi 5 cm. Nah, ini berapa rodanya? Ini besar jari-jarinya. Ini tanya adalah RP.
Ingat, yang tadi untuk roda bersinggungan ya atau roda bersentuhan yang arahnya ini berlawanan. Apa yang sama tadi? Apa yang sama? Untuk coba dilihat ini. Kamu lihat apa yang sama untuk roda-roda bersinggungan? Mempunyai kecepatan linier yang sama. Berarti kecepatan di roda P atau PV-nya, VV ya, sama dengan VQ gitu ya. Kecepatan linier di P sama dengan kecepatan linier di Q. Nah, kecepatan linier tadi apa rumusnya? Omega dikali R, karena dia PV ya, kita bikin sini P. Omega P ini RP. Sama dengan ya PQ, berarti omega Q dikali dengan RQ. Ya, oke, masukkan angkanya langsung. Ya, dimasukkan langsung angkanya. Berapa tadi QP-nya? Ya, omega P-nya. Ya, omega P-nya berapa? 5 ya. Dikali dengan, nah RP-nya dicari, roda P. Sama dengan omega Q-nya berapa? Omega Q-nya 10. Roda Q-nya tadi berapa? RQ-nya berarti 0,05. Oke, ini ya, langsung saja ya. Kita bawa ke sini biar kelihatan. Nah, sehingga RP atau roda P jari-jarinya sama dengan ini. Ini kali ini berapa? 10 dikali 0,5, tinggal digeser ini ya komanya menjadi 0,5 dibagi dengan 5. 0,5 bagi 5 hasilnya sama dengan berapa? 0,1 meter. Gampang kan? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan. Oke, yang ketiga untuk roda dihubungkan dengan rantai atau dihubungkan dengan sabuk. Nah, kamu perhatikan gambar yang ini. Ada roda A dan roda B. Roda A mempunyai jari-jari 5 cm. Roda B mempunyai 10 cm. Ya, coba diperhatikan. Dua roda dihubungkan dengan karet, masing-masing mempunyai jari-jari 10 cm dan 5 cm. Roda A mempunyai roda A berputar 4 radian per sekon. Hitunglah kecepatan sudut roda B. Nah, seperti biasa kita bikin diketahuinya. Diketahui RA sama dengan 5 cm. Langsung saja ya. Ini 0,05 meter dibagi 100 kan. Kemudian RB berapa situ? Yang RB-nya ini ya. Nah, 10 cm dibagi 100 menjadi 0,1 meter. Nah, kemudian jika roda B berputar, ini 40 radian per sekon, berarti menyatakan kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut roda A sama dengan 40 radian per sekon. Nah, yang ditanya, apa ditanya situ? Ditanya adalah, hitunglah kecepatan sudut roda B. Roda B adalah omega B, kecepatan sudut roda B. Ya, bagus. Berapa nih? Nah, masih ingat yang tadi untuk roda-roda bersinggungan mempunyai apa yang sama untuk roda bersinggungan? Lihat lagi catatan kamu tuh. Mempunyai
kecepatan linier yang sama. Ya, bagus, masih konsentrasi, berarti masih ingat. Ya, jawab. Ya, kita bawa ke atas sini ya biar kelihatan. Bang, PA sama dengan PB. PA sama dengan PB-nya. Kecepatan linearnya di A sama dengan kecepatan linear di B. Apa tadi kecepatan linear rumusnya? Omega kali R atau garis jari omega. PA berarti omega A kali RA. Ya, yang diganti aja simbolnya. Kalau tadi ada P ada Q. Ya, kalau ini A dibuat ini rodanya, roda A dengan roda B. Ya, kemudian ini PB-nya omega B dikali dengan RB. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda B. Nah, oke, kita masukkan aja angkanya langsung. Omega A tadi berapa? 40 dikali dengan RA 0,05 sama dengan ini omega B nya. Nah, itu yang ditanya. Omega B dikali dengan RB nya ada berapa RB nya? 10 cm atau 0,1. Nah, sehingga omega B nya sama dengan berapa ini? Ini kali ini berapa? Ya, 40 dikali 0,05. Ya, berapa hasilnya? Tulis dulu kalau gitu, nanti kita ini kan sederhanakan. 40 dikali 0,05, tetap juru gini ya, dibagi dengan 0,1. Yang ini coret dengan ini, yang ini. Nah, sudah. Sama dengan berapa jadinya ini? 40 dikali dengan berapa? Berapa ini ya? Omega. Ya, coba kita lihat. 40 dikali dengan ya, omega A sama dengan ya ini 40 kali 0,5. Omega B nya tidak ada, tapi RB nya 1. Nah, sudah kamu kalikan berapa hasilnya tuh? Ya. Ya, tinggal kalikan 40 kali 5, 4 kali 5 gitu aja loh. 4 kali 5 berapa? 20. Ya. Tambah nolnya lagi ini. 1. Nah, kemudian ini ada komanya di belakang, ini coret ini. Berarti satuannya radian per sekon. Nah, coba diperhatikan kalau ada yang salah hitung, nanti kamu ini kamu coba lagi di rumah. Bisa? Ya, oke, kalau sudah ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Ya, kita ketemu minggu depan. Selalu kamu semangat, selalu ingat berdoa, dan selalu di rumah, jangan pergi kemana-mana, kecuali kalau misalnya penting atau hal yang mendesak. Kalau misalnya keluar, memakai protokol kesehatan, pakai masker, jauhi dari keramaian atau kerumunan, kemudian selalu cuci tangan. Ya, terima kasih.